Halo Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, nama Ibu adalah Triska Novita. Di sini Ibu akan membahas mengenai rukun iman. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih rukun iman itu? Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alani minas sholihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, di sini ada yang tahu apa sih rukun iman itu? Baiklah, Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah rukun. Rukun artinya dasar atau pondasi. Yang kedua itu adalah iman. Iman adalah percaya atau yakin. Dan selanjutnya yaitu adalah rukun iman. Rukun iman adalah dasar atau kepercayaan umat Islam. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini akan adanya rukun iman, karena rukun iman itu merupakan pondasi awal kita sebagai umat Islam. Rukun iman itu harus dipercayai dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Qala Rasulullah SAW, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qawlun bil isani wa amalun bil arkan. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah pengetahuan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Jadi kalau kita meyakini akan adanya rukun iman, kita harus yakin dalam hati kita harus yakin, dan diucapkan dengan lisan kita, dan dilakukan dalam bentuk perbuatan. Nah, rukun iman ada berapa anak-anak? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya kita akan membahas apa sih iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah berarti percaya atau yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isi-isinya. Percaya bahwa Allah maha mengetahui, bahwa Allah maha melihat, dan bahwa Allah itu maha segala-segalanya. Cara beriman kepada Allah yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh alam semesta ini beserta dengan isi-isinya. Yang kedua, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa namanya anak-anak? Iya, Asmaul Husna. Dan yang ketiga, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat itu disebut dengan makhluk gaib, yang artinya makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah, dan malaikat juga adalah makhluk yang sangat khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu, dan yang kedua itu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki, dan ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala. Yang keempat itu malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa, dan yang kelima yaitu malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas untuk menanyai mayat di dalam kubur. Yang keenam itu malaikat nangkir. Malaikat nangkir bertugas untuk menanyai mayat di dalam kubur. Yang ketujuh yaitu malaikat rokib. Malaikat rokib bertugas untuk mencatat amal baik manusia selama di dunia. Dan yang kedelapan yaitu malaikat atid. Malaikat atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia selama di dunia. Yang ke-9 yaitu malaikat ridwan. Nah, malaikat Ridwan sendiri bertugas untuk menjaga pintu surga. Dan yang terakhir yaitu malaikat Malik.
Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Selanjutnya yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya atau yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Kitab Allah itu disebut dengan wahyu yang berisi perintah dan larangan. Kita sebagai umat Islam itu wajib mengimani adanya kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan untuk menyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul Allah berarti percaya atau yakin pada hal-hal berikut. Yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan utusan dari Allah. Dan yang kedua, Rasul membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, Islam adalah ajaran yang benar. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Dan yang kelima itu adalah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nah, selanjutnya yaitu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari kiamat berarti meyakini atau percaya bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Semua makhluk hidup akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari kiamat terjadi itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya atau yakin akan ketentuan Allah atau takdir Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati akan adanya ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu adalah arti dari qada dan qadar. Yang pertama itu adalah qada. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan ke dunia hingga meninggal. Yang kedua yaitu adalah qadar. Qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, atau akan terjadi. Jadi anak-anak, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari meyakini rukun iman. Yang pertama itu adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan yang ketiga, diampuni dosanya dari Allah. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Yang kelima, menambah rasa syukur kita, dan yang keenam, mendapatkan keberkahan hidup. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk giat belajar lagi ya anak-anak. Bye-bye.